الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wa dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kasiran wal yasanal fi al qa'iman bil zawal. Ya mumdi'a bila misal falakal hamdu walakal syukur walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemarin sudah dijelaskan khasiat ataupun manfaat daripada kopi yang beliau nukil daripada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tarabisi Al-Halabi. Maka kata beliau di sini, Syekh Ihsan mengatakan wazahiru, adapun tampak, yang tampak anna hazihil khawasu al-mazkurat, adapun yang tampak khasiat-khasiat yang telah disebutkan takhtalifu istidadan. Jadi khasiatnya itu berbeda-beda, istidadan. Jadi ada perbedaan yang sangat daripada khasiat meminum kopi. Bihasbi faragil mi'ada, bihasbi faragil mi'adati, dengan memperhitungkan kondisi lambung, wamtila'uha, dan isi daripada lambung, wa hasbi miqdaril qahwa, dan memperhitungkan kadar kopi al-mashrubati yang dikonsumsi, wa sunni syaribiha, dan juga umur daripada yang meminum kopi. Wa bin nazri ila ikhtilafi hadhil asbab, dan dengan melihat perbedaan daripada sebab-sebabnya, dalam arti khasiat kopi ini bisa dirasakan tergantung kondisi, ya, tergantung kondisi daripada orang yang meminumnya, kondisi daripada lambung yang dia punya, kondisi daripada usia yang meminumnya. Ya'tabiruha ba'duhum, yang mana sebagian ulama menganggap minum kopi itu mufidan, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan faedah lisihati, untuk kesehatan. Wa ya'udduha al-ba'du al-akhar, dan sebagian yang lain mengatakan kopi itu mudarrah, bisa memberikan mudarat. Walakin, akan tetapi, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagian mengatakan manfaatnya baik, ada, akan tetapi tiada seorang pun yang mengingkari daripada kemanfaatan minum kopi. Allati la tuhsa, yang mana manfaatnya ini tidak terhitung. Kata kuyatil hadmi, seperti halnya menguatkan lambung. Wad daurati ad-damawiyati, dan peredaran darah. Kama maro, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Wayanfa'u biha, maka bisa memberikan manfaat biha, dengan kopi, wahnul qawiyah, seorang yang lemah kekuatannya,
wa du'afaul binya, dan orang yang lemah fisiknya, wa ashabu usril hadmi, dan beberapa orang yang kesulitan di dalam masalah pencernaan. Walladzina ya'ishuna fil amakini, dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang ya'ishuna yang mereka hidup fil amakini di tempat-tempat allati taksuru fiha, yang mana di tempat tersebut banyak mustanqiatul ma'i, tempat-tempat yang di situ banyak genangan air, hidup di tempat yang banyak rawa-rawanya. Wa asbabal ilali wal amrad, dan juga orang-orang yang mempunyai penyakit. Ilal sama amrad ini sama mananya. Wa tunasibu, dan kopi juga pantas, cocok, aidon, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, diantaranya manfaat bagi wong yang mana tadi? Lemah kekuatannya, orang yang lemah fisiknya, orang yang kesulitan dalam masalah pencernaan, dan juga orang-orang yang hidup di tempat yang mana tempatnya ini termasuk genangan air, hidup di rawa-rawa. Wa tunasibu aidon, dan juga cocok, pantas untuk siapa? Sukanul aqalimil harrah, penduduk yang mana aqalim, iklim daerah tempat tinggalnya al-harrah itu tropis. Baca kita Indonesia ini ya, cocok. Kuahum, tujuannya apa? Untuk mendongkrak kekuatan mereka, membangkitkan, mengoptimalkan kekuatan mereka. Wa kadzalika tunasibu al musafirina, dan juga cocok, pantas bagi para musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, ayamin, beberapa hari, ayamal barodi, orang yang mengadakan perjalanan di hari-hari yang sangat dingin. Al-barodi asyadid, barod itu dingin, asyadid itu sangat. Sawa'un kana safaru fil laili wan nahar, baik perjalanannya itu diadakan di malam hari maupun di siang hari. Nah, ini sangat cocok bagi mereka yang mengadakan perjalanan yang mana di musim dingin, baik di siang maupun malam hari, maka cocok untuk mengkonsumsi kopi. Wa ba'dul atibai, namun ada sebagian pendapat dari para dokter medis, yamna'unaha, yang mana mereka melarang meminum kopi, anil mardo, atas orang-orang yang sedang menderita penyakit, li'tibarihim, karena anggapan mereka, ya, mereka para dokter melarang orang-orang yang sakit untuk mengkonsumsi kopi. Mereka menganggap apa? Sababan, kalau seandainya minum kopi itu bisa menjadi sebab muhayyajan, sebab menggelora, wa munabbihan, dan sebab membangkitkan li amrodihim, daripada penyakit mereka, karena bisa membangkitkan metabolisme di dalam tubuh. Halakauniha, ala kulli hal, meskipun demikian, dalam arti kopi ini la tu'asir taksiran mudhiran, meskipun tidak memberi dampak yang berbahaya, illa fil amradil ghadabiyah, kecuali bisa memberikan dampak, yaitu kepada penyakit ghadab, penyakit apa? Darah tinggi. Meskipun dalam penyakit-penyakit yang selain daripada darah tinggi itu tidak pula berdampak yang signifikan, tapi kalau pada orang yang penyakit darah tinggi ini sangat berbahaya. Ini menurut pendapat sebagian tim medis.
Wa idza syuribat al-qahwatu ma'as sukar. Di sini kata Syekh Ihsan, bila mana kopi itu diminum bersama dengan gula, pahit ketemu manis. Tazharu ta'siratus sabiqah, maka dia akan tampak taksir itu dalam arti efek sampingnya akan berdampak sebagaimana telah disebutkan tadi, bibad'in wa khifatin, dampaknya itu akan terasa perlahan, berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus. Kalau kopi tadi dicampur dengan gula. Fala yata'assar minha, dan tidaklah memberikan dampak minha daripada kopi al-jumu' al-asabi kullat ta'sir, pada otot-otot sendi kullat ta'sir, sebagaimana dampak-dampak yang sebagaimana semua dampak yang bisa diperoleh daripada kopi. Itu kalau seandainya kopi ini tadi dicampur dengan gula, dampaknya itu tidak signifikannya, dan juga memberikan dampak manfaat secara perlahan, berangsur-angsur, enggak langsung sekaligus. Wa amma wahdaha, adapun bila mana mengkonsumsi kopi saja tanpa disertai gula, fanab'uha aqwa, maka manfaatnya lebih kuat. Itu kalau dengan tanpa gula, dalam arti dengan tanpa ada campuran. Kopi pahitnya manfaatnya lebih terasa, lebih signifikan, lebih kuat lagi. Wa ta'siruha a'amu, dan dampaknya lebih umum. Intaha, telah selesai ma keterangan apa dahu yang telah diterangkan oleh siapa tadi? Syekh Muhammad At-Tarabisi Al-Halabi. Ma'al idohi, disertai penjelasan, wal bayani, dan keterangan. Jadi Syekh Ihsan mengutip pendapat daripada Syekh Muhammad Tarabisi Al-Halabi. Jadi cak mano sih kopi ini kalau seandainya dicampur dengan gula, mak mano sih kopi ini kalau seandainya tanpa gula. Terus manfaatnya ini lebih dirasakan oleh siapa? Oh, ternyata menurut Syekh Muhammad At-Tarabisi, pendapat Syekh Muhammad At-Tarabisi yang dikutip oleh Syekh Ihsan, itu kopi ini sangat cocok bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan lemah, agar supaya membangkitkan atau mendongkrak semangatnya, dan juga fungsinya bisa melancarkan pencernaan. Cocok juga bagi wong yang hidup di daerah-daerah yang tergenang air. Cocok juga bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang suhunya tropis. Cocok juga bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan di hari-hari di musim dingin, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Wa mimma, dan diantara manfaatilah yang dikatakan, minha diantaranya sebuah maqalah qalahu yang diucapkan oleh Ibnu Abdillah As-Samarani. Ibnu Abdillah As-Samarani berarti siapa yang dimaksud? Syekh Ahmad Dahlan bin Abdullah bin Abdul Manan As-Samarani, yang mengarang kitab Tazkiratul Ikhwan, yang dimana kitab Tazkiratul Ikhwan ini menjadi inspirasi timbulnya kitab Irsyadul Ikhwan. Syekh Ahmad Dahlan ini kan menantu daripada Syekh Soleh Darat Semarang. Nah, Syekh Ahmad Dahlan ini adik daripada Syekh Mahfud Termas Pacitan.
Beliau mengatakan min bahri tawil dalam sebuah manzumah syair bahar tawil, alaika bi aklil bunni fi kulli sa'ah fa fil bunni lil akli khamsun fawaid nasyahtun wa tahdimun wa tahlilu bulghan tatibu anfasin wa aunun liqasid. Alaika hendaknya wajib bagi kamu bi aklil bunni untuk senantiasa mengkonsumsi kopi fi kulli sa'ah di setiap waktu. Fafil bunni maka apa yang ada di dalam kopi lil akili bagi orang yang meminumnya khamsun fawaid ada 5 faedah. Nah, ini kata beliau Syekh Ahmad Dahlan bin Abdullah bin Abdul Manan As-Samara. Yang pertama apa faedahnya? Nasyatun, semangat ya. Bisa menimbulkan semangat. Seakan-akan ada dopingnya. Wa tahdimun, melancarkan pencernaan. Wa tahlilu mulghamin, mencairkan apa dia? Dahak. Tatibu anfasin, dan memperbaiki pernapasan. Wa aunun, dan menjadi sarana pembantu atau sarana pertolongan liqasidin bagi orang yang memiliki tujuan. Waliza, oleh karena manzumah yang telah dikatakan oleh oleh Syekh Ahmad Dahlan bin Abdullah bin Abdul Manan As-Samaran ya. Waliza, oleh karena itu qad sorot atau saya qad sorot, sungguh telah menjadi al-qahwatu, kopi itu telah menjadi istimalus solihin. Kopi itu sudah menjadi bagian daripada apa yang biasa digunakan oleh orang-orang soleh. Wal ulama il amilin, dan juga kebiasaan para ulama ya, yang mengamalkan ilmunya. Kama huwa musyahidun, sebagaimana yang telah disaksikan min ijtima'ihim, daripada perkumpulan mereka. Makanya hampir kita saksikan ketika ulama berkumpul itu suguhannya tak lain tak bukan adalah kopi. Fi kulli hinin, di setiap waktu. Kenapa? Para ulama sudah mengetahui manfaat daripada kopi, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Ahmad Dahlan bin Abdullah As-Samara. Walamma lam yazkur an-nazimu fi kalami khawasai, dan ketika an-nazim di sini siapa berarti? Syai'san, karena beliau yang membuat manzumah. Dan ketika Syai'san tidak menyebutkan fi kalamihi, di dalam pembahasannya, khawasus syai', khasiat daripada syai'. Syai' ini al-musamma, juga dinamakan bitaihi. Syai' istilahnya sama seperti teh indah ahli Jawa. Syai' itu bahasa Arabnya, kalau bahasa wong Indonesia namanya teh. Napa Syai'san hanya menyebutkan khasiat kopi baik, sementara beliau tidak menyebutkan khasiat daripada teh. Nah, di sini aqabna al-kalamu 'alal qahwa, maka setelah saya berbicara tentang kopi, bil kalami, dengan pembicaraan, alaihi terhadap kopi, tatmimam secara sempurna, lil faidah, bahwasanya kopi itu mempunyai faedah. Fakulna, maka di sini saya akan mengatakan manfaat daripada teh pulo. Di sini beliau akan
sedikit menyinggung masalah teh. Inna watona syai'i, sesungguhnya asal muasal inna watona syai'i al asli, tempat teh itu aslinya di mana? Asal muasalnya huwa biladus Sin, negara asal teh itu adalah negara Cina. Summa nukila minha, lalu kemudian teh tadi dipindahkan, dialihkan minha dari Sin, dari Cina, ila Auroba, ke mana? Ke Auroba. Kemana berarti? Ke negara Eropa. Fil qarni sabi'a asyara, pada abad ke-17 ba'dal milad. Jadi dari negara Cina dipindah ke negeri Eropa di abad 17 Masehi. Wa min hunaka, dan dari sana akhaza fil imtidadi, lalu kemudian diambil dan disebarluaskan, tijaratan, dengan cara didagangkan, wasti'malan, dan dipergunakan, hatta aqtari syatta minal ard, hingga di penjuru yang paling jauh di bumi. Dari Cina kemudian ke Eropa, dari Eropa kemudian disebarluaskan dengan cara diperdagangkan dan digunakan, maksudnya dikonsumsi, sampailah ke negeri yang paling jauh di bumi ini. Wahua, yang manut teh tadi, yuzra'u, sekarang ditanam, al-ana, sekarang ditanam, fi biladil Hindi wal Barazil, di negeri India, Brazil, wa ghairihima, dan yang lainnya. Nah, itulah asal muasal teh. Wa amma khawasuhu, adapun khasiat daripada teh, patushbihu kasiron, maka mirip sekali kopi ini, khasiatnya sangat banyak, khasiron khawasul qahwa, mirip hampir sama seperti khasiat daripada kopi. Illa annahu aqallu minha ta'siran, akan tetapi teh itu lebih sedikit manfaatnya, dampaknya daripada kopi. Jadi kalau berbicara tentang manfaat, teh itu manfaatnya ada tapi lebih dikit daripada kopi. Wa idza syuriba musakhkhana, bila mana teh diminum dalam keadaan hangat, yughazziru arqan, maka akan memperbanyak keringat. Kalau kita minum teh dalam kondisi hangat, maka akan memperbanyak keringat. Wa yudirrul baula, dan memperlancar apa? Pipis. Kalau nak pengen cepat pipis, minum teh hangat. Wa yuqawwiyal ma'di, dan memperkuat lambung. Wa yunabbihud dimaghi, dan bisa membangkitkan daya pikir. Bisa membangkitkan daya pikir. Wa yuhaddisu qabdan, ini dilewati dulu ya, maknanya apa, kurang paham aku.
Maksudnya yakni idza syuriba biduni hulwi. Teh tadi bisa memberikan manfaat ya. Bila mana diminum dalam kondisi hangat, dia akan memperbanyak keringat. Yang kedua bisa memperlancar air kencing. Wa yuqawwiyul ma'di, dan bisa memperkuat lambung dan bisa membangkitkan daripada daya pikir. Iza syuriba biduni hulwi. Itu semua bisa diperoleh jika teh tadi diminum dengan tanpa gula. Au hulwin yasirin, atau diminum dengan dicampuri gula yang sedikit. Wa illa, jika tidak demikian, dalam arti kalau seandainya kita minum teh tadi tetap dicampur dengan gula, fala, maka dia tidak akan memberikan dampak. Biasanya yang biasa minum teh tanpa gula nih kalau daerah mana kita nih? Ya Barat ya. Nah, itu kalau kita tidak minta gula, ya teh tawar. Jadi pada intinya teh itu bisa memberikan manfaat yang signifikan bila mana tanpa dicampuri dengan gula, atau dicampuri dengan gula tapi sedikit. Itu juga kopi itu juga bisa memberikan dampak manfaat yang signifikan bila mana tanpa disertai gula. Kalau disertai gula maka manfaatnya kan bisa dirasakan secara perlahan, sedikit demi sedikit. Wal musta'milu min huwa al awraqullah. Mustafa Rasulullah